melakukan komunikasi antar wilayah tanpa tatap muka. Dampak negatifnya banyak berita hoax. Banyak berita hoax ya. Oke, jadi itu tadi dampak positif dan negatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang upaya menghadapi globalisasi. Silakan kalian dengarkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan dan tanya jawab, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi akibat adanya arus informasi dan komunikasi yang cepat di masyarakat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis upaya menghadapi globalisasi pada bidang sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan hidup dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis terhadap upaya menghadapi globalisasi pada bidang sosial budaya, teknologi dan komunikasi, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan hidup dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, Ibu akan membagikan handout ini sebagai bahan untuk kalian dalam belajar ya. Jadi silakan kalian boleh mencari informasi pada handout ini. Silakan dibaca, kemudian dicatat hal-hal yang dianggap penting. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia setelah USA, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat banyak mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton videonya. Videonya bercerita tentang apa? Informasi hoax. Apa itu informasi hoax? Berita bohong. Informasi bohong atau berita bohong ya, atau berita palsu. Berita yang belum tentu kebenarannya itu masih perlu diuji lagi. Oke, jadi ini ada LKPD. Nanti kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Tugas kalian ada di dalam LKPD ini. Silahkan dibaca petunjuknya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya dengan Ibu. Mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang ini banyak sekali makan siap saji yang dijual yang merupakan produk luar negeri. Lebih baik kita menikmati saja makanan tersebut daripada harus mengolah makanan dari alam kita sendiri. Kita harus menerima semua apa yang dibawa oleh pengurus globalisasi, karena globalisasi adalah sebuah hasil kemajuan ilmu pengetahuan, jadi semua pasti baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh iya, silakan. Tanya apa? Gambar nomor 3 kami harus cari penyebabnya. Gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini tadi gambar tentang apa? Banjir. Nah, jadi itu merupakan salah satu dampak negatif globalisasi ya, terjadinya banjir. Nah, di soal nomor 3 ini kalian harus cari upaya apa yang bisa kalian lakukan atau solusi yang bisa kalian berikan untuk mengatasi banjir ya. Mengerti ya? Teman-teman, nomor 3 gambar apa ya? Banjir. Kalau nomor 4, Anak pang. upaya yang dapat dilakukan apa? Jawabnya ada di handout. Ini saya cari dulu. Nah, ini dalam bidang lingkungan hidup. Mengalah kerjasama antar negara dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, termasuk banjir. Karena waktunya sudah habis nih, diskusinya sudah habis, saatnya kalian untuk maju ya ke depan berdiskusi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anissa. Gambar pada nomor 3 menggambarkan terjadinya banjir di suatu wilayah. Banjir merupakan dampak negatif dari globalisasi yang terjadi pada lingkungan hidup. Keserakahan manusia yang ingin membangun rumah, pabrik, atau gedung-gedung yang luas dengan merusak alam dengan cara menebang hutan, membuang sampah sembarangan menjadi penyebab terjadinya banjir.
Menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir adalah dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul serta memberi penyuluhan tentang pentingnya kelestarian alam. Demikian. Silakan kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Ya, silakan pertama. menurut kelompok kalian, apakah sering terjadi longsor di Indonesia juga merupakan dampak negatif globalisasi yang terjadi pada lingkungan hidup? Solusi apa yang dapat kelompok kalian berikan untuk mengatasi tanah longsor? Baik, pertama terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan dijawab oleh Alwi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 1 akan mencoba untuk menjawab. Disebabkan oleh keserakahan manusia dalam memanfaatkan alam. Hutan-hutan ditebang, bukit dan gunung jadi gundul, sehingga saat turun hujan yang deras, tanah menjadi labil, tidak mampu menahan debit air hujan yang turun, sehingga tanah terkikis terbawa oleh derasnya air hujan sehingga terjadi tanah longsor. Solusi yang dapat kelompok kami berikan adalah perlunya penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, supaya hutan tidak dibabat habis, tapi digunakan seperlunya saja, serta perlunya aturan hukum yang tegas bagi pelaku perusakan hutan. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagus sekali ya tadi dari kelompok 1 sudah maju dan Ibu tadi mendengar penjelasan dari kelompok 1 tentang banjir ya. Dan baik sekali kelompok 1 sudah memberikan solusi bagaimana mengatasi banjir. Untuk itu kita memberikan aplaus bagi kelompok 1. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah maju ke depan ya, dan Ibu sudah menilai hasil diskusi maupun presentasi kelompok kalian. Saatnya kita untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta Indah untuk membaca kesimpulan hari ini. Kesimpulannya, pada era sekarang ini di tengah arus globalisasi, kita harus rajin beribadah, bergotong royong, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila supaya kita tidak terpengaruh dampak globalisasi. Kemudian anak-anak masih ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang tidak jelas materi hari ini. Yang tidak ada. Oke, nanti Ibu akan melaksanakan tes formatif ya pada pertemuan selanjutnya. Tes formatifnya anak-anak boleh dipersiapkan dirinya untuk belajar di rumah. Saatnya Ibu meminta kalian untuk membuat refleksi pembelajaran hari ini. Silakan tuliskan di kertas ya. Oke, tadi Ibu juga sudah melihat hasil kerja kelompok kalian ya. Saya melihat kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah bagus ya. Hanya tadi ada yang tidak serius, tolong harus lebih serius lagi. Anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan sekali lagi kalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya, dengan tetap menerapkan 3M. Dan karena minggu depan kita sudah penilaian akhir semester, saya mohon anak-anak untuk belajar dengan rajin di rumah. Saatnya kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan nanti pimpin doa. Baik, anak-anak.